warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bismillah sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kedua masjid Ustaz Lubus yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga sama-sama dapat bersilaturahim di masjid yang sama kita cintai. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bersama beliau di akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui, ini sudah masuk bulan Rabiul Awal dan ini adalah bulan Maulud, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sudah Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan Syawal, Ramadan. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dengan wujud dan kuasa Allah di dunia ini dengan hadisnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak aku diutus oleh Allah di dunia ini kalau tidak untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adab lebih tinggi daripada ilmu, dan itu sudah cukup kita ketahui. Bahwa akhlak ini atau adab ini disuruh Allah Rasulullah menjaga kamu itu. Mana sudah tahu. Rasulullah SAW diberilah kami dan Allah beliau bagi masalah khuluqil azim. Sungguh memang Rasulullah itu memiliki akhlak yang tinggi, yang bagus. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Beribadah alaihi wajibatu aina masukiku inna bihamdillah wa hamdulillah." Di mana saja kamu berada, kamu tidak akan memiliki perbedaan kecuali sudah berhubungan dengan Allah, berakhlak sama Allah, dan berakhlak dengan sesama manusia. Itulah kuncinya Bapak Ibu. Kalau kita tidak ingin dihinakan baik di dunia maupun di akhirat, adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Maka dari situ, dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala,
itulah kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjut sama kita, cara berhubungan sama Allah. Yang pertama jelas ibadah kepada Allah. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kita berjin dan manusia kecuali untuk ibadah sama Allah. Dan mana cara berhubungan sama Allah? Yang kedua adalah berzikir. Uzkuruni azkurkum. Kau ingat sama aku, zikir sama aku. Kau ingat aku, zikir sama kau, kata Allah. Apalagi akhirnya sholat. Dizikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Ada lagi caranya supaya kita bisa berhubungan dengan Allah. Dengan apa? Dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan diharap. Inilah yang Allah rekayasa supaya manusia ini tidak pernah lupa terus berhubungan sama Allah. Kalau aku, dan begitu dia lepas dari hubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itulah dia akan dihinakan oleh Allah. Dan sudah banyak yang menunjuk Allah contoh dalam Al-Quran. Bagaimana yang namanya Qarun, Raja Namrud, kemudian Fir'aun, kemudian Raja Samud, yang mereka begitu lepas hubungan sama Allah, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka guru kita ibadah sama Allah ini berzikir, baca Quran, supaya hati ini tidak lepas dari Allah. Karena yang pertama yang diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diterapkan oleh Allah kepada Rasulullah di Mekah pula untuk membina akhlak dengan membenahi hati tadi. Lalu sentral yang bisa kita lihat, tidak ada perintah apa-apa kecuali perintah beriman sama Allah. Nah, beriman sama Allah ini yang tadi berarti yang dituju oleh Allah adalah hati. 2 kali, 3 kali, 4 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mau berfirman dalam Al-Quran. Semuanya bermasalah di hati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun. Ala bizikrillah tasma'innul qulub. Kemudian ayat yang lain, punya mata la yasma'una biha, punya telinga la yasma'una biha, punya mata la yubsiruna biha, punya hati la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am. Itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa cara berhubungan dengan Allah adalah menghadirkan hati dulu. Dan dalam hadisnya sudah kita ketahui, hadis itu populer. Dalam doa berserumpal darah, kalau dalam darah itu, kalau darah itu bagus seluruh amal perbuatan. Kalau darah itu buruk amal perbuatan. Itu adalah hati. Maka hati ini tidak dikonsentrasikan untuk taubat sama Allah. Konsen hati ini disediakan untuk selalu tidak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
langsung dihinakan oleh Allah melalui sesama manusia. Begitu hati kita lepas dari Allah, kita dewek sudah dihinakan oleh Allah melalui kita. Kalau tidak percaya, cobalah. Kalau kita beramal tidak ikhlas, beribadah tidak dengan hati kita, belum kita melibatkan Allah, kita dewek sudah stres. Akhirnya dari ngomong dewek itu timbul ketidakikhlasan, ujungnya pening dewek, parahnya stres dewek. Belum yang namanya Allah melalui orang lain, melalui benda misalnya dicelakakan oleh Allah. Allah sudah bilang tadi, kita lepas dari Allah, kita celaka, dihinakan oleh Allah. Nah, maka dari situlah sumber dari kerusakan itu yang tadi, Pak. Akhlak kita sama Allah, dan akhlak itu yang tadi kita lihat adalah hati kita. Maka kita disuruh oleh Allah untuk setiap hari beristighfar, ngobrol sama Allah. Dan pernah kita omongkan, kalau kita nak ngobrol kita sama Allah, banyak-banyak berdoa. Doa itu zikir, Pak. Ya, zikir, ingat sama Allah. Maka kita disuruh banyak-banyak berdoa. Kalau sekarang nak doa bahasa Arabnya, tak mau ke bahasa Indonesia jadi lah. Menjauhku, mereka bahasa Komplain aku. Iya, Pak, tidak ada kesalahan. Ya Allah, tambah didiknya, tambah sanggup bisa. Kok pensiun sah, mau lagi memasukkan bisa kan? Kalau dia kubri, kalau dia jauh pakai bahasa Jawa, lingkengnya lalu saya ya Allah. Ya, basuga pakai basuga. Mau kancing nanti lagi ya Allah, tentunya ngobrol, Pak. Dan kita tak jarang ngobrol itu untuk melekatkan hubungan kita sama Allah. Ya, aku termasuk tadi. Kalau kita nak berdoa itu tidak usah dipaksakan nak doa bahasa Arab, mungkin tidak baca. Cuma nama jadi imam berusaha. Iya harus baca, Pak. Ada imam pakai bahasa Indonesia, berarang dihukumin gimana yang jauh bingung lah. Nak amin ke mana? Tidak yang kemarah imam ini. Tapi kalau kita berdoa dewek, berhubungan sama Allah, ngobrol sama Allah, membuat hati ini tenang. Makanya dari situlah itu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah mencari Allah, bagaimana Rasulullah SAW menemukan tentang kitab Allah, bagaimana akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau dia selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini yang dibimbing oleh Allah. Ibu juga kepada sesama manusia. Kalau kita selalu berhubungan dengan sesama manusia, menghadirkan hati kita, jangan sampai kita masuk orang-orang yang lalai daripada berhubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itulah hidup dan kehidupan kita yang dinilai kuasa Allah akan yang namanya dijaga oleh Allah kalau kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini jelas ke agak tentang Maulid itu, Pak. Kemarin kita sudah Maulid Zulfan Baron yang ceramah di masjid kita ini, ya kan? Dan bapak-bapak saya pastikan hadir kalau kenapa kau dah hadir tu? Kamu tahu lah dewek kan? Bapak-bapak
pandangan Yahya bin Mu'adz bahwa ini suatu tipu muslihat yang untuk melalaikan hati kita ini supaya tidak ingat sama Allah. Yang pertama, terus menerus melakukan dosa dengan berharap akan diampunkan dan dihapus oleh Allah tanpa ada sedikit pun penyesalan dan bertobat dari dosa-dosa yang dilakukan. Ini yang merupakan tipu yang ujungnya akan merusak hati kita, yang akan merusak hubungan kita sama Allah. Tidak pernah dalam hidup dan kehidupannya untuk bertobat sama Allah. Selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap kesalahan itu biasa. Kita ini kan Pak, kalau hal yang kecil sudah kita anggap biasa, tidak lagi kita merasa itu salah. Makanya ini Imam Ghazali tidak kata dosa kecil itu kalau dia lakukan terus menerus. Tidak kata dosa besar itu kalau dia bertobat sama Allah. Tidak sampai besar api dari batunya. Dia yang api itu kecil, dia ujungnya besar. Makanya anjuran Allah kepada Rasulullah SAW kita beristighfar setiap habis sembahyang. 3 kali paling tidak istighfar. Ada yang ngomong 100 kali Rasulullah beristighfar. Kita ini termasuk yang ngomong ini jarang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi imamnya lama. Kesel kita kan. Antara sudah balik gitu. Tidak tunggu dia selesai. Yang mana di benak kita nih? Besok tidak lagi aku semayang sini. Pindah di semayang di Alifas Blokti. Apalagi tua itu lagi imamnya. Oleh karena itu yang pertama yang itu yang merupakan tipu muslihat tadi. Dia merasa yang dia lakukan itu tidak dosa, sehingga dia tidak pernah mengharapkan ampunan dari Allah dan dia tidak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Mu'adz, Yahya bin Mu'adz mengaku dekat sama Allah dan menanti derajat yang tinggi tanpa melakukan ketaatan kepada Allah. Merasa dekat sama Allah tapi tidak melakukan ketaatan sama Allah. Kalau Rasulullah SAW ditegur oleh Siti Aisyah, apa kata Siti Aisyah? Muhammad, ya Rasulullah, kau ini sudah dekat sama Allah, kau ini sudah jadi kekasih Allah. Kenapa kau nak ibadah sama Allah? Siti Aisyah itu kira-kira akan kenangan ini, kira-kira juga. Ini versi saya. Tidak mungkin Aisyah ngomong dengan laki yang itu. Dari ini kita, itu tidak ada. Ya. Apa jawab Rasul? Aku tidak boleh beribadah sama Allah sebagai bentuk syukur aku sama Allah. Tidak masuk surga, tidak dijamin, masih ibadah. Makanya ada nyanyiannya kan? Nabi Yusuf tampan, tapi dia semayang. Nabi Sulaiman kayo, tapi dia sembahyang. Siti Fatimah cantik, tapi dia sembahyang. Itu cantik karena pedicure, manicure, bercukur kan gitu. Pakai skincare. Ininya baik putih, dia lupa lehernya tak tunjuk. Paling ingat ini putih, ini hitam. Ya kan? Melakukan ketaatan. Jangan merasa dia yang namanya dekat sama Allah kalau tidak melakukan ketaatan. Sama dengan jarak kita manusia nih Pak. Ya, Pak RW itu kenal dekat dengan bakso bapaknya Pak RW itu dengan bapakku sama lanang. 2 beradik nenek kami. Tapi dia tidak pernah sowan sama RW. Tidak pernah dia meloi apa yang dia omongkan RW. Datang gitu ke RW, kita tanya, pokoknya namanya RW dia. Weh, kamu kenal sama si Anu? Yang mana deh? Katanya dia tuh dulur kamu, bapak kamu tuh masih memisah. Yang mana deh? RW itu ngomong itu. Lalu disebutkan namanya si Anu,
Nah, tidak keluar. Karena wong itu tidak taat sama RW, tidak pernah dia sowan sama RW. Ngaku makanya Pak, minta maaf ya Pak, Ibu minta maaf, minta maaf. Yang kita dalam ngomong itu hamba Allah. Nyokong 100.000 hamba Allah dengan harapan supaya jangan sampai tersebut nama kita. Cuma begitu tersebut 1 juta hamba Allah, dia ada di situ. Dicuainya kawan, aku hamba Allah di namanya. Sampo ya sampo Nah sekarang yang jadi masalah, apa benar Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya? Kalau ini kan palamu kopi kelalu otak buka. Dia ini mengaku dekat sama Allah dan menanti derajat yang tinggi, tapi tanpa melakukan ketaatan sama Allah, bahkan selalu menunda-nunda perintah tanpa pernah melakukan itu. Sama yang pernah Bapak pernah ingat Ibu yang kuceritakan waktu itu? Ya, itu nih ngaku hamba Allah. Begitu kita datangi, ya, kamu siapa? Aku nih pembantu Pak Camat. Camat mana? Camat Dusun 3. Nama camat itu Dusun 3 bukan adik penduduknya, memang nama Dusun 3. Nah, kamu memang nakalkan dia sudah ngaji sini, itu juga aman. Ya. Tapi yang namanya camat itu tidak pernah nyinggung itu yang juga. Tidak pernah begawe di rumahnya, tidak pernah meladeni camat segala macam. Tapi dia ngaku sebagai ajudan atau jomos yang membantunya camat. Sama dengan kalimat hamba Allah. Yang jadi masalah, apakah Allah memang mengakui kita sebagai hamba? Kalau kita memang hamba Allah, maka pakai yang kalimat di awal tadi, harus taat dan melakukan ketaatan sama Allah. Itu yang kedua. Jam 6 kurang 20. Yo tahu baik. Tidak lama pula, pokoknya sebelum jam 6 kita berhenti. Pas itu jam 5:30 kopi kamu tadi dibagi, 6 kurang 1/4 pas itu anak-anak kuku sudah dia minum lah. Kayaknya ini dulu masih panas. Nah, masih berharap akan kenikmatan surga, sementara benih yang dia tanam adalah benih api neraka. Itu tadi rusak hati kita. Aku teringat Pak, minta maaf ya Pak, dengan omongan guru kita dulu kan. Kalau gawi tidak benar, lah keluar Pak. Mari misalnya, jangankan Allah, manusia ini ngoknya itu lah salah. Kau ingat aku ngambek sendal siapa ini? Kau dengar tak penceramah dan kenapa? Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Nah ini salah pengertian mama itu. Bawa sendal jahat, ambek sendal bagus. Wujudnya ini. Bapak ngerti mungkin? Paham? Nah jelekkan lagi dia berharap kenikmatan surga, tapi yang dia tanam neraka. Jangankan yang namanya kita berbuat jahat, berbuat baik pun belum tentu dengan izin dan kuasa Allah akan berbuah dan berbenih kebaikan. Makanya ada kalimat ikhlas, ada kalimat kalau nunjuk jangan diocehkan, ada kalimat lupakan yang kau tunjuk, ada kalimat kalau yang tangan kiri nunjuk tangan kiri, tangan kanan nunjuk tangan kiri. Nah, itulah nyata perbuatan mereka. Kalau dia maling, kalau dia yang namanya bunuh, itu keluar. Nah, kau buat jahat, nak bunuh wong, hilang nyawa wong, kau ini lagi di dunia, lagi kena penjara, apalagi ini singgung Rasulullah. Kalau kau yang namanya melakukan kebaikan, jangan kau oceh-ocehi. Kemudian di Rasulullah katakan di dalam Al-Quran itu kan jelaskan, jangan berbicarakan atau mungkin hal-hal yang sudah engkau
kalimatnya kalau yang namanya tangan kanan injak tangan kiri tidak boleh tahu. Itu kan kebaikan galau kan. Nah lagi itu kita dimanti-manti supaya apa? Supaya jangan sampai kita nyangkau nanam benih surga. Tahu-tahu yang kita petik adalah neraka lagi. Itu maksudnya tadi. Jadi hati-hati yang begitu tadi, berhubungan sama Allah tuh balik ke sini lagi. Nah cek itu nih. Enggak kami ngomongin terus sama bapak-bapak. Kita kondangan bukan dapat pahala, jadi dosa lain. Padahal keluar kita kondangan tuh nak nyenangkan hati tetangga kita, nak silaturahmi, tapi jadi dosa nabok gara-gara makan tadi nak. Beruntung kan sepanjangnya duit tak masuk, diamplop di kota, nak sampai dia baca lagi, nak apa tidak makan. Iya, kondangan juga baik pak. Menyenangkan hati yang mudah, silaturahim dengan kawan-kawan. Tapi endingnya tak kasih pahala. Kita sholat, lah keluar siapa ngomong semayang juga jahat. Tapi apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an shalah. Bantu dulu kalau males kamu membaca Quran. Ya, jelaskan. Siapa yang belum jelas kira-kira? Artinya apa? Artinya jangan sampai niatlah bagus, gawilah bagus, yang ditanam benih neraka. Yang selanjutnya meminta rumah orang-orang yang taat surga dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Meminta rumah orang-orang yang taat dengan melakukan berbagai kemaksiatan. Menuntut minta surga sementara yang dia lakukan bukan menuju surga, sama dengan yang awal tadi. Kemudian menanti balasan pahala yang dapat membuat tenang dan nyaman tanpa mau melakukan amal soleh. Berangan-angan mendapat rahmat Allah sementara perbuatannya melampaui batas. Ini semua yang bisa merusak hati dan merusak hubungan kita sama Allah dan merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Nak minta pahala tapi tidak mau melakukan amal soleh. Makanya iman amal soleh kan sering kita baca. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa? Karena iman tadi jawabnya, manifestasinya, bukti nyatanya adalah kita melakukan amal soleh. Maka lengkap hablu minallah tadi Pak dengan hablu minan nas, berdua bergandengan. Maka hidup kita tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah kajian kita Pak. Itulah bahasan kita subuh ini tentang akhlak sama Allah dengan akhlak sesama manusia. Dan jangan sampai kita melanggar apa yang dipesankan oleh Yahya bin Mu'adz tadi. Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan dengan dalam artian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangan-angan melakukan dosa dengan berharap ampunan, tapi tidak pernah minta ampun itu sama Allah. Dia juga mengaku dekat sama Allah, tapi tidak pernah melakukan ketaatan. Dia juga minta surga, tapi amalannya yang dia tanam amalan neraka. Dia juga dengan izin Allah menanti pahala yang ditunjukkan Allah, tapi tidak pernah beramal soleh. Dan itu semua action daripada iman kita. Yang kata Rasulullah, aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalan bil amal. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, aku pikir itu bahasan kita pada subuh hari ini. Saya yakin Bapak Ibu tetap beristiqomah dalam menjalankan ibadah ini sampai kaki kita sama-sama dijemput oleh Allah. Makanya aku telah ngomong Pak, dan ayat ini
tetap nyender di situ lah. Yang dekat pintu di situ lah. Jadi kapan nak nanti gua bertanya kemana usiamu yang duduk dekat pintu itu? Ngapo di dunia kita saling tanya kan? Nak kaget di akhirat. Itu apa hadisnya dulu? Hadis itu jangan salah memilih sahabat. Mereka nanti akan saling gali, saling tanya, ya Allah, kemana kawan kami waktu di dunia yang galak majelis taklim? Kemana yang sama-sama galak baca Al-Quran? Kemana sama-sama yang galak jemaah di masjid? Ngapo di marga tolong tanya ke sama Allah. Kami ini nak ke surga, kok dia nak katik? Nah itu nama. Di dunia kita ditunjuk oleh Tuhan kan saling tanya kan? Dia tu sering majelis taklim, sering ngaji kalau dah katik 3 hari kita dah katik, pas hari keempat kita kemana kau? Dah 3 hari dah katik. Nah sebaliknya pula, kapan orang itu misalnya tidak pernah datang, pas datang jangan dia muka pantas mendung, kau semayang jangan. Tersinggung aja dia. Nah ini tambahan baik. Maksud aku itu tetap kita istiqomah dengan cara kita masing-masing untuk melakukan kebaikan berjemaah ini maksud kan. Supaya kaji sama-sama rombongan dan kita saling gali. Nah, aku tak katik dalam rombongan itu Pak. Dia tolong cari maksudnya. Aman kamu tak katik,